Bapak Ibu, terdapat kasus kriminal di mana mantan aktor membunuh sepasang suami istri yang tengah menikmati masa pensiunnya. Pasangan tersebut bernama Tom dan Jackie Hawks. Tom Hawks merupakan seorang mantan polisi dan bodybuilder di masa mudanya. Ia menikah dan memiliki 2 putra. Ia bercerai dengan istrinya dan memutuskan untuk membesarkan kedua putranya sendirian. Namun tidak lama, ia menikah dengan Jackie. Dan Jackie menjadi ibu tiri yang dekat dengan kedua putranya seakan anaknya sendiri. Mereka berdua bekerja keras dan menabung untuk membeli sebuah yacht dengan harga $300.000 Amerika, lalu pensiun. Mereka menamai yacht sepanjang 16 meter itu Well Deserved, sebagai hasil dari kerja keras mereka. Yacht itu menjadi rumah mereka dan pasangan tersebut menghabiskan masa pensiun mereka berkeliling Samudra Pasifik selama 2 tahun. Got the boat all cleaned up. And I think I'm going to take a shower after I work out and shave my beard. Not a bad beard for 15 days, huh? So waiting to see her. This is Captain Tom Hawks and Well Deserved. Jackie, hello. Hi, honey. I'm so glad to be home. She's home. Man, this is scary. I'm going to go play some more. Okay, be careful, honey. He's crazy. Almost got ya. Suatu hari, mereka mendapat kabar bahwa mereka akan mendapatkan seorang cucu. Pasangan Hawks memutuskan untuk menjual yacht mereka untuk membeli rumah dekat dengan rumah cucunya. Hal ini juga membuat Jackie bersemangat, karena beliau pernah kecelakaan motor di usia muda sehingga tidak bisa punya anak. Mereka pun menjual yacht Well Deserved tersebut dengan harga $450.000 Amerika. Mereka memutuskan untuk berlibur terakhir kalinya dengan yacht tersebut ke Pulau Catalina pada tahun 2004. Destinasi akhir dari liburan tersebut adalah pelabuhan pantai Newport, kota tempat tinggal cucu mereka. Mereka melakukan liburan ini bersama pembeli yacht mereka. Donnie, Brian, and Vicky, this is our last trip to the island because we sold the boat. And we're all having a really good time. Now she's filming us. Hi, everybody. Hi, Jackie. I'm so glad you could join us on our last voyage on Well Deserved. Suatu hari, kedua putranya tidak bisa menghubungi kedua orang tuanya sama sekali. Biasanya pasangan Hawks selalu ingin tahu kabar cucunya. Namun hal ini tidak terjadi selama beberapa hari. Tentu ini mengkhawatirkan kedua putranya. Adik Tom, Jim Hawks, merupakan mantan kepala polisi yang tinggal di San Diego, ikut terlibat dalam kasus ini karena beliau adalah salah satu orang terdekat dengan Tom Hawks. Ia berangkat ke pantai Newport, tetapi Tom dan Jackie tidak terlihat. Mobil milik mereka pun tidak terlihat. Ketika Jim mengecek yacht Well Deserved yang diparkir di pelabuhan setempat, ia memperhatikan bahwa yacht tersebut tidak ditali dengan kuat. Padahal biasanya ditali dengan kuat. Ia pun lalu mengecek isi yacht tersebut dan merasa ada yang janggal. Isi yacht tersebut berantakan, sementara Tom dan Jackie dikenal sebagai pasangan yang rapi dan bersih. Karena sudah beberapa hari berlalu dan masih tidak ada tanda dari pasangan Hawks, orang-orang terdekat mulai ditanya kapan terakhir kali mereka melihat pasangan tersebut. Ternyata pasangan tersebut terakhir kali terlihat ketika mereka hendak berlibur bersama pembeli yacht mereka, yaitu tanggal 15 November 2004. Akhirnya Jim Hawks meninggalkan note di yacht tersebut berisi, "Saya adalah mantan polisi. Saya ingin berbicara dengan pemilik yacht ini karena pemilik sebelumnya menghilang." Tidak lama, Jim dikontak oleh Jennifer DeLeon dan mengaku bahwa mereka membeli kapal yachtnya. Jennifer juga bercerita bahwa setelah transaksi pembelian kapalnya, pasangan tersebut langsung pergi. Padahal Jennifer ingin tahu cara mengoperasikan kapal tersebut. Polisi pun melihat sejarah aktivitas bank Tom dan Jackie untuk mengecek transaksi tersebut dan tidak ada aktivitas dalam akun bank mereka. Jennifer DeLeon mengaku bahwa ia dan suaminya, Skyler DeLeon, membayarnya dengan tunai sebesar $450.000 Amerika. Pada 26 November 2004, mereka mengajukan kasus orang hilang untuk Tom dan Jackie. Tidak berhenti di situ, polisi mulai mengecek Skyler dan Jennifer DeLeon. Ternyata Skyler, yang saat itu berusia 25 tahun, memiliki sejarah kriminal dan pernah dipenjara akibat perampokan.
Ia sedang berada dalam masa percobaan saat itu. Skyler, lahir dengan nama John Julius Jacobson, memiliki ayah yang merupakan pengedar narkoba. Skyler merupakan seorang aktor ketika kecil dan mengaku ia pernah terlibat dalam pembuatan film Power Ranger. Meski sepertinya ayahnya hanya menggunakannya sebagai aktor untuk mendapatkan uang. You guys were great. Setelah itu ia masuk ke Angkatan Laut dan mengaku pernah membunuh 60 orang di dalam misinya. Meski demikian setelah dicek, ia hanya masuk Angkatan Laut selama 2 minggu, lalu berhenti begitu saja. Polisi menemukan bahwa dalam proses pembelian kapal yak, ada 3 orang lain terlibat selain pasangan De Leon. Alonzo McCain, teman Skyler yang ditemui ketika berada di penjara, Myron Sandora, mantan napi yang bertemu dengan Skyler setelah ia dilepas dari penjara, John Fitzgerald Kennedy yang diperkenalkan oleh Myron. Mereka semua mengaku bahwa mereka tidak melihat pasangan tersebut setelah pembelian kapal yak. Mereka bahkan mampu menunjukkan dokumen legal yang berisi bahwa mereka telah membeli yak tersebut dengan sah. Setelah beberapa lama menginvestigasi, polisi pun berada di jalan buntu. Akhirnya polisi meminta bantuan publik melalui media untuk menyampaikan apa yang mereka lihat terkait kasus ini. Right now our focus is on locating them and also the vehicle that they own, this 1998 Honda CR-V with an Arizona license. Polisi juga menyampaikan bahwa mobil pasangan tersebut hilang dan diperkirakan pasangan tersebut membawa mobilnya ke Meksiko. Tidak lama setelah penyampaian polisi di media, beberapa orang telepon ke polisi. Mereka melaporkan bahwa mereka melihat mobil yang sama seperti mobil pasangan Hawks. Polisi berhasil menemukan mobilnya, namun tidak berhasil menemukan pasangan Hawks. Bagaimanapun mereka berbicara dengan orang yang mengendarai mobilnya. Orang tersebut mengatakan bahwa Skyler De Leon memberikan mobilnya. Tidak menunggu lama, Skyler langsung ditangkap beserta istrinya. Polisi juga menggeledah barang-barang di apartemen mereka dan menemukan beberapa barang milik pasangan Hawks, seperti rekaman dan laptop. Skyler dan Jennifer De Leon juga ditemukan berusaha menarik uang dari akun Hawks. Hal ini terlihat dari rekaman CCTV bank. Hasil investigasi pun mengatakan bahwa ia butuh membeli kapal tersebut untuk mencuci uang hasil dari perampokan sebelumnya, di mana ia dipenjara karenanya. Polisi juga menginvestigasi notaris yang membuat dokumen legalnya. Awalnya notaris tersebut mengaku bahwa ia melihat dokumen tersebut ditandatangani, jadi semuanya aman dan legal. Namun pada akhirnya ia mengakui bahwa ia tidak pernah bertemu dengan pasangan Hawks. Lalu bercerita bahwa Skyler menandatangani dokumennya, lalu pergi meninggalkan notaris tersebut. Alonzo McCain, seorang teman dari penjara yang juga terlibat dalam kasus ini, akhirnya mengaku kejadian sebenarnya. Ia mengatakan bahwa ia diajak Skyler dalam rencana ini untuk mendapatkan uang dengan cara menenggelamkan para pemilik yak. Alonzo bercerita bahwa pasangan Hawks diikat di jangkar, lalu melempar jangkar tersebut. Setelah jangkar tersebut berada di dalam laut, mereka pergi ke bagian laut yang lebih dalam. I'm asking you if at all possible to just be as honest as you possibly can be. It would help us get the puzzle together and know the truth. Skyler approaches me with this plan he has. He was gonna do something that was gonna make some money, so he offers me to help. The plan is that we were supposed to basically kidnap them and take them out to sea and toss them overboard. Skyler bahkan mengajak anak dan istrinya untuk menghilangkan rasa curiga dari Tom Hawks. Namun demikian, istrinya mengaku bahwa ia terpaksa terlibat karena ia diancam akan dibunuh jika tidak membantu Skyler. Semua orang yang terlibat ditangkap oleh polisi. Skyler diberi hukuman mati, istrinya dipenjara seumur hidup, Alonzo dipenjara 20 tahun, dan JFK dihukum mati karena ia yang mengikat dan menenggelamkan pasangan Hawks. Bapak Ibu, tidak sedikit orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang yang banyak. Namun apakah itu semua sesuai dengan konsekuensinya? Skyler tidak hanya kehilangan kehidupan yang ia miliki sebelumnya, tetapi juga kehilangan keluarganya, bahkan anaknya. Sungguh merugikan diri sendiri dan orang lain. Jika Skyler ingin mendapatkan banyak uang, ia justru bisa belajar dari pasangan Hawks yang bekerja dan mengumpulkan pundi-pundi uang mereka
hingga cukup untuk masa pensiunnya, bukannya malah mengakhiri hidup mereka. Memang saat ini banyak orang kesulitan dalam membangun bisnis dan mencari pekerjaan. Karena itu banyak orang mencoba beberapa hal baru, seperti trading forex. Selain tidak butuh modal yang besar, semua orang bisa melakukannya, tidak peduli latar belakang pendidikan atau usia. Trading forex juga bisa dilakukan kapan saja, bahkan di waktu luang. Sekian cerita Lina hari ini, sampai jumpa di kasus berikutnya.